Pemberontakan, kerakusan, keserakahan, dan kesewenang-wenangan adalah cerita di balik video ini. Kisah berawal dari seorang raja yang menitipkan anaknya pada seorang kakek Buddha. Karena pemberontakan dan huru-hara, raja dan permaisuri terpaksa menitipkan anaknya demi keamanan. Dan setelah kakek Buddha setuju untuk mengasuhnya, raja dan permaisuri pun berpamitan untuk kembali ke kerajaan, sehingga membuat sedih anak raja tersebut. Setelah tinggal beberapa hari di tempat kakek Buddha, anak raja yang sebut saja namanya Jolodong mendapatkan seorang teman yang sangat baik dan cantik dan juga imut-imut, dan sebut saja namanya Tulkiem. Jolodong dan Tulkiem semakin hari semakin akrab. Pada saat mereka berdua berjalan sambil ngobrol, tiba-tiba mereka melihat orang gila di desa tersebut. Tulkiem sambil mengendap-endap bilang kalau orang gila tersebut mempunyai gelang yang sangatlah unik dan indah. Mendengar itu Jolodong menghampiri orang gila tersebut. Dengan mengejutkannya, orang gila tersebut sangat suka diajak bercanda dan menari sambil tersenyum. Saking sukanya pada Jolodong, akhirnya orang gila tersebut memberikan gelang antiknya pada Jolodong, dan Jolodong pun langsung kabur. Setelah tinggal beberapa waktu, utusan ayahanda raja pun datang. Tibalah saatnya Jolodong untuk pulang. Betapa sedih hatinya Tulkiem saat itu. Teman yang ia sayangi harus pergi. Sebagai kenangan, Jolodong memberikan gelang antiknya kepada Tulkiem. Disinilah mulai muncul masalah. Ternyata yang menjemput pulang Jolodong adalah anak buah pemberontak. Untung saja salah seorang punggawa kerajaan dari ayahnya yang mau menjemput Jolodong berpapasan dengannya, dan akhirnya anak buah pemberontak dapat dibunuh utusan raja. Dan sebelum tiba di rumah, ternyata kepala pemberontak sebut saja namanya Kampret sudah menangkap raja dan permaisuri. Di situ ayah dan ibunya Jolodong akan dibantai, termasuk Jolodong sendiri kalau tadi tidak diselamatkan punggawa kerajaan ayahandanya. Dari semak-semak Jolodong dan punggawa menyaksikan kejadian itu. Di saat berlari ibunda permaisuri dibunuh dengan panah dari belakang. Mengetahui ibundanya dibunuh, Jolodong berteriak. Untung saja punggawa kerajaan membungkamnya. Setelah ibunya meninggal, ayahnya pun mau melawan si Kampret, tapi keburu mata pedang menebas lehernya dan ayahanda raja pun tewas. Di saat itulah Jolodong berteriak. Mendengar teriakan Jolodong, si Kampret memerintahkan anak buahnya untuk menangkapnya. Tapi Jolodong sudah dibawa kabur oleh punggawa kerajaan, dan para pemberontak pun mengejarnya. Tapi kuda punggawa kalah cepat dan akhirnya punggawa dihujani panah satu kavaleri dan tewas. Tapi setelah dilihat, anak raja si Jolodong sudah tidak lagi bersama si punggawa. Kemana ya kira-kira? Pada keesokan harinya ada segerombolan pedagang yang mau berangkat menuju pasar tradisional. Tiba-tiba saja mereka berhenti karena ada seorang anak yang tertidur di bawah pohon yang rindang. Oh, ternyata itu adalah anak sang raja si Jolodong. Rupanya si punggawa membuang Jolodong untuk menghilangkan jejak, dan pedagang tersebut membawa Jolodong untuk dijadikan budak dan dijual di pasar tradisional. Sesampainya di pasar, satu persatu para budak dikeluarkan untuk dijual. Tapi si Jolodong berontak dan melawan. Tentu saja hal ini membuat jengkel para preman pasar yang dipimpin sebut saja namanya Semprul. Semprul ikut turun tangan dengan mengancam si Jolodong mau dijadikan makanan buaya. Hati Jolodong pun ikut jengkel, maka diambillah batu dan dipukulkan ke mukanya si Semprul. Sontak saja, Semprul jadi makin geram, dan langsung melemparkan Jolodong ke dalam kolam buaya. Hidup atau mati adalah pilihan bagi Jolodong. Dia harus berjibaku melawan ganasnya sang buaya. Tapi di balik semua itu ada seseorang yang memperhatikannya. Mau apa ya dia? Sementara itu Jolodong terus berusaha melawan buaya tanpa ada senjata. Bahkan, ketika mau naik pun pedagang pasar langsung mendorongnya jatuh lagi ke dalam kolam. Semua orang yang berada di tempat itu jadi seperti mendapat hiburan gratis. Tiba-tiba, orang yang dari tadi memperhatikan Jolodong, sebut saja namanya Jenang, melemparkan tombak pada si pedagang, maka pecahlah keributan perang. Oh, ternyata anak buah Jenang banyak sekali. Di saat itu Jenang melemparkan senjata golok kepada si Jolodong untuk membunuh buaya. Di saat itu pula para anak buahnya Jenang dapat melumpuhkan anak buahnya si Semprul, dan si Semprul entah lari kemana.
Jenang kagum pada kemampuan si Jolodong karena sudah berhasil memasukkan golok ke dalam perut buaya, dan akhirnya buaya pun tewas. Singkat cerita, Jolodong bermimpi tentang masa lalunya yang indah bersama Tulkiem dan yang menyedihkan tentang orang tuanya yang dibantai si kampret, dan ketika bangun dia ternyata sudah berada di perkampungan para perampok yang dipimpin oleh si Jenang. Si Jenang memanggil tetua kampung perampok untuk melihat masa depan si Jolodong. Sambil memegang kepala si Jolodong, tetua bilang kalau Jolodong bakal menjadi orang yang sangat tangguh, seperti layaknya anak pada umumnya. Jolodong tidak memperdulikan hal itu, dan malah pergi keluar untuk melihat keadaan kampung tersebut. Di sana Jolodong melihat anak buah Jenang sedang mengasah keterampilan bela diri dan beberapa keterampilan yang lain. Hal itu membuat Jolodong jadi ingin berlatih bersama mereka supaya bisa membalas pembantai keluarganya yaitu si kampret dan anak buahnya. Hari demi hari berlalu, anak raja si Jolodong semakin suka di kampung perampok. Setiap hari dia berlatih bela diri tanpa lelah, kadang sampai lupa makan bahkan lupa mandi. Demi membalaskan kematian orang tuanya, Jolodong terus semangat berlatih menggunakan pedang, berlatih menggunakan tenaga dalam maupun berlatih tanpa senjata. Semakin hari Jolodong semakin pintar dalam olah bela diri, bahkan dia sering diajari oleh si Jenang yang menganggap Jolodong seperti anak sendiri. Sampai beberapa tahun kemudian anak raja si Jolodong beranjak dewasa, wajahnya tampan dan kelihatan lebih gagah seperti saya, tapi bohong. Jolodong sekarang sudah besar, dia suka sekali bermain dengan gajah, bahkan Jolodong bisa menundukkan gajah-gajah liar. Kok bisa ya? Ya bisa dong. Tiba masanya untuk ujian terakhir pada si anak raja yaitu si Jolodong. Jolodong dites ketangguhannya untuk kelulusannya. Apabila Jolodong lulus maka akan diwarisi kedudukan sebagai geng kapak, Salat sebagai ketua perampok untuk menggantikan ayah angkatnya yaitu si Jenang. Satu demi satu Jolodong dapat mengalahkan lawannya, termasuk juga yang paling tangguh pun Jolodong dapat menumbangkannya. Sekarang tibalah ujian terakhir yaitu ujian mengalahkan rasa iba yang ada pada dirinya, dan Jolodong pun akhirnya benar-benar lolos, setelah dapat membunuh wanita yang harus jadi musuh dalam ujian terakhir itu. Akhirnya di hadapan penduduk kampung perampok, Jolodong diresmikan menjadi pimpinan di daerah tersebut, dengan tanda diserahkannya senjata golok kepada Jolodong oleh pemimpin sebelumnya yaitu si Jenang. Dengan demikian Jolodong si anak raja resmi menjadi pimpinan mereka semua. Sekarang berpindah di suatu tempat, di mana sang anak raja Jolodong dimasukkan ke dalam kolam buaya oleh si Semprul pimpinan preman pasar yang suka ugal-ugalan. Di saat itu Semprul sedang menculik anak-anak kecil di pasar untuk dijadikan budak, tapi ada ibu-ibu yang berontak pada Semprul supaya anaknya jangan dibawa. Tapi Semprul malah menghajar ibu-ibu tersebut, dan akhirnya, sebuah kendi melayang mengenai kepala si Semprul. Sontak saja Semprul jadi marah dan mencari siapa yang berani melemparkan kendi tersebut. Semprul menuju ke penjual arak karena biasanya kendi itu untuk tempat minuman arak pada waktu itu. Semprul langsung menghajar penjual arak tersebut. Tapi ternyata itu adalah anak raja si Jolodong. Sekarang bukan si Jolodong yang dihajar tapi si Semprul yang harus sobek mulutnya karena dibuat tumpuan tubuhnya saat dibanting oleh si Jolodong. Anak buahnya Semprul mengeroyok Jolodong dengan membabi buta tapi dengan gaya mabuk ala Shaolin. Jolodong dan anak buahnya menghabisi anak buah si Semprul.
Dengan tendangan gaya mabuknya anak buah si Semprul jadi kocar-kacir. Perbuatan baik akan dibalas kebaikan, dan perbuatan buruk akan mendapatkan malapetaka. Malapetaka bagi kamu wahai si Semprul. Si Semprul sangatlah kaget. Ternyata yang menghajarnya itu adalah Jolodong yang pernah memukul batu di mukanya dan anak yang dilemparkan ke dalam kolam buaya beberapa tahun yang lalu. Sekarang si Semprul harus membayar semuanya itu dengan menyerahkan nyawanya di kolam buaya. Gigit pelan-pelan Pak Buaya Semprul, dagingnya agak alot. Setelah selesai membunuh si Semprul, Jolodong berpamitan pada ayah angkatnya yaitu si Jenang, untuk mencari pembantai keluarganya yaitu si Kampret. Dengan berat hati si Jenang pun mengizinkannya. Maka, keesokan harinya berangkatlah si anak Raja Jolodong meninggalkan kampung perampok tanpa mengajak anak buahnya. Memang Jolodong seorang pemimpin yang tahu adat, jadi masalah pribadinya tak mau membebani anak buahnya, maka ia berangkat sendiri untuk membalas kematian keluarganya. Berpindah di kerajaan ayahandanya si Jolodong yang sekarang sudah dipimpin oleh si Kampret. Si Kampret sedang melakukan upacara adat dengan melakukan upacara tari untuk leluhurnya. Dan saat itu yang jadi penari salah satunya adalah teman pada waktu kecil si Jolodong yaitu si Tulkiem. Wah, Tulkiem cantiknya kayak bidadari dari surga. Dengan gaya yang mempesona Tulkiem menari bikin si Kampret melongo tak berkedip. Kelihatannya si Kampret mulai menyukai si Tulkiem. Dengan mengedipkan matanya si Kampret maka tarian pun berhenti. Dan diteruskan tari topeng Garuda yang sudah digantikan oleh anak sang raja yaitu si Jolodong. Si Jolodong menari dengan sangat cepat dan energik. Sesekali Jolodong melihat Tulkiem yang mulai dirayu oleh si Raja Kampret. Jolodong terus semangat menarikan tari Garuda, sedang si Tulkiem sedang diobok-obok oleh si Kampret. Bikin hati si Jolodong pun jadi marah. Maka dengan melemparkan peledak maka semua jadi kalang kabut. Jolodong mengamuk membabi buta, dan tujuan utamanya adalah untuk membunuh si Raja Kampret. Setelah membuka topengnya betapa terkejutnya si Kampret, ternyata itu adalah si Jolodong. Tulkiem pun ikut terkejut, ternyata itu adalah pujaan hatinya. Jolodong menebaskan pedangnya pada Kampret beberapa kali dan dianggapnya si Kampret sudah tewas, lalu Jolodong terus kabur, tapi sayangnya goloknya tertinggal. Sedangkan Panglima si Kampret tahu itu senjata siapa. Singkat cerita Jolodong kembali ke kampung perampok, akan tetapi apa yang terjadi kampung tersebut seperti mati tak berpenghuni. Yang ada orang yang bertopeng yang siap menyergapnya, entah kenapa semua orang di situ sesemuanya bertopeng, dan semuanya menyerang si Jolodong. Sebenarnya itu adalah gara-gara goloknya Jolodong yang tertinggal di kerajaan si Kampret waktu itu. Sebenarnya kampung perampok itu adalah sebagian dari pemberontak ayahanda si Jolodong yang berarti anak buah si Raja Kampret, dan yang menyerang itu adalah anak buah si Jenang alias anak buahnya sendiri, bukan si Jolodong kalau tidak bisa melawan mereka. Akan tetapi selain anak buahnya si Jenang ada banyak lagi orang-orang tangguh lainnya yang didatangkan dari kerajaan si Kampret. Terus-menerus anak raja si Jolodong diserang tanpa henti. Sekuat apapun kalau terus dikeroyok silih berganti, lama-kelamaan akhirnya Jolodong pun kewalahan. Meskipun demikian Jolodong tetap menghadapi dengan gigih. Dan tak kenal lelah, Jolodong terus melawan musuh yang tak habis-habisnya. Silih berganti musuh yang menyerang si Jolodong, sampai akhirnya tubuh si Jolodong dipenuhi luka, namun bagaikan singa, si Jolodong terus melawan. Namun keadaan Jolodong semakin lemah, dan pada akhirnya gajah yang pernah ditundukkan datang untuk membantu si Jolodong. Kini si Jolodong jadi lebih semangat lagi. Tapi musuh terus berdatangan hingga Jolodong naik ke atas gajah. Tapi dasar lagi sial nasibnya si Jolodong, si dukun sakti ikut datang di atas gajah, dan si dukun sakti itu dapat melumpuhkan si Jolodong. Jolodong sepertinya sudah tak mampu bangun lagi. Di saat itu muncullah si Raja Kampret beserta beberapa prajuritnya. Betapa terkejutnya si Jolodong. Raja Kampret yang disangka sudah mati ternyata masih hidup. Ternyata saat itu si Raja Kampret memakai baju anti senjata tajam. Setelah itu si Raja Kampret mengutus si Jenang untuk membunuh si anak Raja Jolodong. Dengan pedang di tangannya si Jenang pura-pura mengalah dan bilang, "Bunuhlah aku nak untuk menebus dosaku, karena akulah yang membunuh ayahmu waktu itu." Dan si Jenang pun tewas. Lalu Jolodong ditangkap, dan film pun selesai. He
suffers until his last breath. Di akhir cerita si Jolodong sedang berdiri di depan patung Buddha dengan wajah yang sangat berubah. Itulah kelanjutan dari cerita film ini. Jumpa lagi ya, terima kasih sudah menonton.